Budak Bayangan bab 131. Reruntuhan menyedihkan dari kota yang dulunya besar terbentang di sekitar mereka seperti labirin batu yang sunyi. Dengan langit kelabu di atas dan tidak ada apa-apa selain kesunyian yang mengelilingi kelompok empat penidur yang tegang, seolah-olah mereka sedang berjalan melalui kuburan siklop yang luas. Sunni harus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada banyak kengerian yang bersembunyi di bayang-bayang kota kegelapan yang tidak menyenangkan. Satu belokan yang salah bisa membuat mereka dalam bahaya besar. Di reruntuhan kuno ini, mereka tidak punya pilihan selain mempercayakan hidup mereka ke tangan pemandu mereka. Untungnya, pemandu yang dimaksud bukanlah seorang penyair mati yang murung, tetapi seorang wanita muda yang tinggi dan sangat menarik yang mengenakan baju besi kuno yang terbuka. Dalam keadaan mereka saat ini, Sunni lebih suka ditemani seorang pejuang daripada penulis yang tidak berguna. Faktanya, keadaan tidak ada hubungannya dengan itu. Dia mengalami kesulitan membayangkan situasi apapun di mana seorang penulis akan sangat membantu jika ada. Dari apa yang dia tahu, semua penulis adalah peretas yang malas dan tidak berbakat yang satu-satunya keahlian sebenarnya adalah mencari uang dari orang-orang jujur sambil mulai menyiksa mereka dengan bahaya tebing yang belum lagi tidak ada dari mereka yang memiliki bokong seperti Evie. Tunggu, apa? Mengeluarkan pikirannya dari selokan, Sunni mengerutkan kening dan mengingatkan dirinya sendiri untuk mengendalikan emosinya. Dalam arti tertentu, kebutuhan yang keras ini merupakan berkah. Realitas berbahaya dari kota yang hancur mencegah mereka untuk berkonsentrasi pada keputusasaan pahit yang telah mencekik hati mereka setelah wahyu yang suram di hari sebelumnya. Mereka hanya harus meletakkan satu kaki di depan yang lain dan tidak terlalu memikirkan apapun. Satu langkah pada satu waktu. Begitulah cara dia akan bertahan hidup. Dengan desahan berat, Sunni melihat sekeliling dan terus berjalan. Seperti yang dikatakan Evie, melintasi reruntuhan ternyata menjadi siksaan yang lambat. Pemburu itu memimpin mereka melalui labirin kompleks jalan-jalan lebar dan sempit mengikuti jalan yang aneh dan berbelit-belit yang hanya dia yang tahu. Seringkali, mereka harus berhenti dan bersembunyi, menunggu bahaya yang tak terlihat berlalu. Kadang-kadang mereka berjalan di bawah langit yang kosong, kadang-kadang mereka terjun ke dalam gedung-gedung lapuk dan menghabiskan beberapa waktu merangkak melewati tumpukan puing di dalamnya. Di lain waktu, Evie bisa memimpin mereka melewati rumah-rumah setengah runtuh untuk muncul ke gang-gang terpencil di sisi lain. Sekali atau dua kali. Mereka bahkan naik ke atap dan berjalan maju dengan berjalan di atas ubin reyot yang rapuh atau tiang penyangga yang terbuka. Melompat melintasi jurang yang luas dan menyeimbangkan papan kayu setengah lapuk yang telah ditempatkan di sana oleh seseorang untuk menjembatani celah yang sangat lebar. Selama saat-saat ini, Nev atau Sunni akan menggendong Casey. Sunni terkejut saat mengetahui bahwa interior beberapa bangunan sangat terpelihara dengan baik. Seolah-olah penduduk baru saja pergi beberapa hari yang lalu, berbeda dengan ribuan tahun yang telah berlalu dalam kenyataan. Karena itu, dia bisa melihat sekilas bagaimana warga kota kuno ini hidup di masa lalu. Itu adalah pemandangan yang aneh dan menakutkan. Dia juga bisa memahami dengan jelas bahwa Evie memang sangat mengenal reruntuhan itu. Kemanapun mereka pergi, ada tanda-tanda kunjungan dan persiapan sebelumnya. Dari papan yang ditempatkan di celah antara atap hingga lempengan batu berat yang digunakan untuk menyembunyikan lorong yang diimprovisasi. Tampak jelas bahwa dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan upaya yang cermat untuk mengubah sebagian besar labirin mematikan ini menjadi tempat berburu pribadinya.
dia mendapatkan rasa hormat baru untuk wanita muda yang tampaknya tanpa beban itu. Dia hampir membuat perjalanan melalui reruntuhan terkutuk terlihat aman dan mudah. Namun, dia tahu bahwa ini tidak bisa jauh dari kebenaran. Nyatanya, dia curiga bahwa kematian terus-menerus menghembus leher mereka, hanya bisa ditahan oleh pengetahuan dan penilaian Evie yang tepat waktu. Beberapa bangkai yang baru dikeluarkan yang mereka temukan berfungsi sebagai tanda yang jelas bahwa kota kegelapan penuh dengan kehidupan yang mengerikan. Bahkan makhluk mimpi buruk yang menakutkan pun tidak aman di sini. Lebih dari sekali, mereka mendengar suara cakar yang menggores batu di kejauhan, merasakan tanah bergetar di bawah langkah kaki yang berat, atau melihat bayangan cepat jatuh menembus awan. Pada saat-saat itu, Evie akan mengubah arah dengan cepat atau menemukan tempat persembunyian yang tersembunyi dengan sempurna tanpa gagal. Bertemu dengannya memang merupakan keberuntungan yang langka. Tapi setiap jam berlalu, Sunny semakin muram. Tidak peduli masa depan seperti apa yang menanti mereka di tempat terkutuk ini, dia yakin mereka harus berburu makanan juga. Itu berarti dia harus mempelajari semua hal yang sama dengan yang dipelajari Evie, dan mungkin bahkan lebih. Tugas itu tampak sangat menakutkan. Dia bahkan tidak yakin bahwa dia akan mampu mencapainya. Setidaknya dia tidak akan melakukannya sendiri. Ada Changing Star untuk bermitra, dan Casey. Kehadiran mereka membuatnya tenang. Tinggal di neraka yang mengerikan ini sendirian. Dia bahkan tidak mau memikirkannya. Keberadaan celaka seperti itu pasti akan membunuhnya, dan jika tidak, setidaknya membuatnya gila. Pada saat itu, dia toh tidak ingin hidup. Siapa yang mau menanggung kesengsaraan seperti itu? Mengapa memikirkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi? Menatap Nevis dan Casey, Sunny menyembunyikan senyumnya dan bergegas mengejar Evie. Kalau dipikir-pikir, dia jauh lebih baik daripada pemburu wanita yang bandel. Ada sekutu yang dapat diandalkan dengan siapa dia telah menjalin ikatan kepercayaan dan persahabatan di sisinya. Mereka bertiga membuat satu sama lain lebih kuat. Lebih dari itu, aspeknya sendiri mampu memberinya kemampuan peningkatan fisik menyeluruh yang serupa, meskipun dalam versi yang lebih rendah. Namun, itu jauh lebih serbaguna, memungkinkan dia untuk mentransfer efek peningkatan kekenangan dan benda mati, belum lagi kemampuannya yang tak ternilai untuk bergerak dan mengintai tanpa terlihat. Sunny akan menawarkan jasa bayangannya kepada Evie, tapi dia tidak yakin seberapa aman hal itu. Jika ada makhluk di reruntuhan ini yang mampu merasakan pikiran dan emosi, seberapa besar kemungkinan beberapa dari mereka juga bisa merasakan tatapan bayangan? Dia harus belajar lebih banyak dan bereksperimen sebelum membiarkannya berkeliaran sendiri. Pikiran-pikiran ini sedikit menghiburnya. Segera, saat matahari mulai terbenam ke arah cakrawala, mereka akhirnya mencapai dasar bukit tempat berdirinya kastil yang megah. Sunny mendongak, merasakan jantungnya berdetak kencang. Perasaan berat dan cemas menguasai pikirannya. Bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya, nasib mereka akan berubah selamanya. Entah menjadi lebih baik, atau menjadi lebih buruk. Budak Bayangan bab 132. Di tengah kota terkutuk, sebuah bukit tinggi menjulang di atas reruntuhan. Di dasarnya, sebuah lengkungan yang terbuat dari marmer putih bersih berdiri di tengah kehancuran. Itu tanpa cedera dan bersih, seolah-olah dilindungi dari sentuhan entropis dari kegelapan yang memakan semua oleh kekuatan luhur. Di luar gapura, sebuah jalan lebar yang diaspal dengan bebatuan putih mendaki bukit. Sunny mendongak saat mereka lewat di bawah lengkungan, mencoba membayangkan kerumunan orang berpakaian meriah melakukan hal yang sama di masa lalu.
Sulit dan sedikit memilukan memikirkan bagaimana kota kuno itu terlihat sebelum bencana misterius itu. Tanpa menoleh, Evie berkata dengan nada sedih, ada area di reruntuhan yang cenderung dihindari oleh banyak makhluk mimpi buruk karena alasan tertentu. Kastil adalah salah satu dari tempat-tempat ini. Aku diberitahu bahwa ketika kelompok asli Sleeper datang ke sini berharap untuk mengukir pijakan di kota. Ada hanya satu Spire Messenger yang bersarang di ruang singgasana, tanpa monster lain di sekitarnya. Orang-orang gila itu benar-benar berhasil membunuhnya. Nevis memberinya pandangan sekilas. Utusan puncak, pemburu wanita itu terkekeh. Bajingan besar jelek dengan bulu hitam dan tubuh pucat, kamu pasti pernah melihat mereka berburu di labirin. Mereka berasal dari menara. Changing Star ragu-ragu, apa pangkat dan kelas mereka? Evie menggigil sedikit. Binatang yang jatuh. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa orang-orang itu sedikit gila. Tapi mereka adalah kelompok yang kuat. Dia terdiam dan kemudian menambahkan dengan suara pelan, pasti butuh banyak untuk membunuh mereka, pada akhirnya. Dibawa ke suasana serius oleh pernyataan terakhir itu, mereka terus maju dalam diam. Jalan batu melingkari bukit, perlahan mendaki lerengnya yang terjal. Di sana-sini, itu dihancurkan oleh tangga yang panjang dan benteng yang tangguh, tetapi anehnya anggun. Namun, tidak ada yang berjaga. Seluruh jalan itu kosong. Sunni menunjuk ke salah satu barikade batu dan bertanya, mengapa tidak ada penjaga? Evie mengangkat bahu. Gunlauk hampir tidak memiliki cukup orang untuk menjaga dinding kastil. Namun, mereka akan melihat apapun yang mendekati bukit. Seluruh kota terlihat jelas dari atas sana, dan ada berbagai tindakan perlindungan yang dilakukan. Mereka telah melihat kita, juga. Sunni menggeser tubuhnya sedikit, tidak menikmati perasaan diawasi oleh orang asing yang tak terlihat dan berpotensi berbahaya. Setelah lama berjalan di jalan melingkar dari batu putih, mereka akhirnya mencapai puncak bukit dan melihat kastil perkasa dengan segala kemegahannya. Dari dekat, itu tampak lebih megah. Dibangun dari marmer asli yang sama dengan lengkungan di dasar bukit, itu membentang ke langit seperti gunung putih yang dibuat oleh tangan manusia. Menara paling depan lebar dan megah, dengan gerbang berdekorasi tinggi dan tangga megah yang mengarah ke bawah ke platform batu besar yang menjadi ujung jalan. Di kedua sisi menara paling depan, sedikit menonjol, dua lainnya berdiri sebagai benteng pertahanan, terhubung dengannya dengan jembatan udara melengkung dan disertai dengan menara pendamping yang lebih kecil. Di belakang mereka, menara utama menjulang lebih tinggi lagi, seolah-olah mencoba menantang Crimson Spire yang mengancam yang menjulang di atas dunia jauh di kejauhan. Menara, dan sayap yang lebih kecil berdiri di sana-sini, membentuk formasi yang rumit dan harmonis. Seluruh strukturnya sangat indah, mencolok, dan pada saat yang sama memancarkan perasaan ketegasan yang tak tergoyahkan. Seolah-olah kastil itu dibangun untuk dewa, bukan manusia. Satu-satunya hal yang merusak gambar itu adalah lusinan tengkorak manusia yang tergantung di atas gerbang dengan rantai berkarat. Sunni meringis, dibawa ke kenyataan suram oleh pemandangan mengerikan ini. Tatapannya jatuh lebih rendah, baru sekarang melihat lusinan gubuk sederhana dan darurat berkerumun di platform batu. Mereka dibangun dari puing-puing, kayu busuk dan potongan-potongan kulit monster, dengan kacau menempel di batu seolah takut tertiup angin. Bau yang tidak menyenangkan, anehnya familiar menghantam hidungnya beberapa saat kemudian. Itu bau yang beraneka ragam, tapi jelas dari daerah kumuh.
Bau busuk itu tidak seperti bau beracun dari pinggiran, dan pada saat yang sama persis sama. Sunni hanya bisa tersenyum miring. Wah, saya pulang. Di antara gubuk-gubuk, orang-orang kurus dan bermata kosong sibuk mencari keberadaan mereka yang menyedihkan. Mereka mengenakan campuran aneh dari kain kotor dan kenangan yang berkilau, dengan mereka yang memakai armor menonjol di antara yang lain seperti keanehan yang langka. Kebanyakan dari mereka masih sangat muda, hampir tidak lebih tua dari Sunni sendiri. Dia bisa mencium kelelahan dan keputusasaan mereka bahkan dari tempatnya berdiri. Sunni benar-benar ingin tertawa. Setelah semua yang dia lalui sejak terinfeksi oleh mantra mimpi buruk, siklus itu akhirnya selesai. Dia segera kembali ke tempat dia memulai, hanya jauh lebih buruk. Bukankah itu hal yang paling lucu? Jika ini bukan takdir, maka dia tidak tahu apa itu. Ah, ironi. Mengubah suara bintang membuatnya menjauh dari lamunannya. Sunni, apakah kamu baik-baik saja? Dia berkedip beberapa kali, lalu perlahan berbalik menghadapnya dan berkata setelah jeda singkat, ya. Aku hanya mengenang. Sesuatu dalam suaranya pasti terdengar aneh, karena dia menatapnya lama sebelum berbalik dengan anggukan pendek. Bagus. Jangan santai dulu. Kemudian, dia menoleh ke Evie dan bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Pemburu itu melihat sekeliling dan mengangkat bahu. Sebentar lagi gelap, jadi kusarankan kau mencari tempat berteduh sebelum itu. Carilah gubuk kosong. Berapa banyak orang yang mati setiap musim? Selalu ada banyak. Kalau tidak, kalian berdua bisa membayar upeti dan masuk ke kastil. Tapi yang ketiga harus tetap tinggal. Changing Star bertahan, lalu berkata, bagaimana denganmu? Evie menyeringai. Bagaimana denganku? Pondok mewah dengan 1 kamar tidur di sana adalah milikku. Ingat, itu dibangun dari jenis sampah terbaik yang bisa kamu temukan di sini. Meskipun masih sampah. Ngomong-ngomong, aku akan pulang, menyiapkan makan malam yang lezat untuk diriku sendiri. Lalu tidur. Aku sangat lelah karena beberapa hari terakhir ini. Maaf, aku tidak menerima tamu. Nevis menatapnya, jelas ingin berbicara lebih banyak, tetapi kemudian hanya mengangguk. Begitu. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami. Saya tidak akan melupakannya. Evie tersenyum, menepuk pundaknya, dan menoleh ke arah Sunni dan Casey. Sampai jumpa, Dufus. Bue, boneka. Sampai jumpa lagi. Dengan itu, dia mulai menyiulkan melodi ceria dan pergi. Mereka bertiga tiba-tiba ditinggal sendirian, tersesat dan tidak yakin harus berbuat apa. Penduduk pemukiman luar tidak terlalu memperhatikan mereka, hanya sesekali melirik ketiga pemuda asing itu dengan acuh tak acuh. Hanya kecantikan Casey yang menarik sepasang tatapan intens dan terpesona. Setelah sekitar 1 menit berlalu dalam keheningan yang membingungkan, Changing Star dengan ragu-ragu mengeluarkan 2 pecahan jiwa yang telah mereka kumpulkan dari sisa-sisa Rolling Stone dan melihat kristal berkilauan yang tergeletak di tangannya. Mereka harus membuat keputusan. Budak Bayangan bab 133. Nevis memegang kristal yang berkilauan itu, menatap mereka dengan ekspresi berat. Sunni juga menatap pecahan, kepalanya penuh dengan pikiran gelap. Sisa-sisa jiwa yang hancur bersinar lembut di remang-remang senja. Di sekitar mereka, penduduk pemukiman luar bergegas masuk ke dalam gubuk mereka yang menyedihkan sebelum datangnya malam. Matahari sudah tersembunyi di balik siluet siklop Crimson Spire, menenggelamkan dunia dalam bayangannya yang menakutkan. Udara penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dia meringis. Apa yang Anda pikirkan?
Changing Star menghela nafas dan melihat ke atas. Wajah gadingnya kasar dan bijaksana. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada tenangnya yang biasa, "Kita harus berpisah." Sunyi tidak bisa menahan tawa. Kamu tahu apa yang biasanya terjadi ketika orang berpisah dalam situasi seperti ini, kan? Dia menatapnya tanpa humor di matanya yang dingin dan abu-abu. Ini bukan drama, Sunyi. Kami memiliki sarana untuk menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi kami berdua selama seminggu. Tidak ada alasan untuk melewatkan kesempatan ini. Casey menoleh padanya, ekspresi bingung di wajahnya. Tapi bagaimana dengan yang ketiga? Keheningan yang tidak nyaman tergantung di antara mereka, hanya dipecahkan oleh angin yang bersiul. Sunyi menatap gadis buta itu, lalu Nevis, dan akhirnya menatap dirinya sendiri. Siapa di antara mereka yang akan tetap lapar dalam cuaca yang sangat dingin sementara dua lainnya akan makan sampai kenyang di kastil yang aman dan nyaman? Dia berpikir bahwa dia memiliki firasat. Apalagi yang saya harapkan? Itu kurang dari 10 menit sejak mereka mencapai peradaban manusia. Yah, apapun yang dianggap salah dalam api penyucian yang menjijikkan ini. Dan hubungan tentatif yang telah terjalin di antara mereka dalam wadah labirin sudah mulai berantakan. Seperti yang dia duga. Sifat hubungan mereka akan berubah sekarang karena mereka pada dasarnya bukan 3 orang terakhir di seluruh dunia. Dengan tidak ada orang lain yang bisa diandalkan selain satu sama lain. Apakah cukup kuat untuk bertahan tanpa kebutuhan mendesak itu? Dia tidak yakin. Sepanjang hidupnya, Sunyi tidak pernah berhasil bertahan lama di grup manapun. Dia tidak tahu apakah kali ini akan berbeda. Saat rasa tidak amannya mengancam untuk lepas kendali, Nevis menghela nafas dan menyerahkan pecahan jiwa kepadanya. Ini, bawa Casey ke dalam. Dia menatap tangannya, lalu mendongak tajam. Badai emosi yang aneh meletus di dalam hatinya. Ada keterkejutan, kegembiraan, kekhawatiran. Tetapi pada saat yang sama, secara irasional, rasa malu dan dendam yang kelam. Tidak tahu bagaimana menghadapi semua perasaan ini, dia merengut dan bertanya, "Kenapa aku?" Changing Star hanya mengangkat alis. Menggelengkan kepalanya, Sunyi memberinya senyum miring dan menambahkan, "Jangan salah paham, aku tidak menolak. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu tiba-tiba begitu baik. Apakah itu karena rasa bangsawan yang salah arah?" Nevis memandangnya sebentar, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak pernah mulia. Saya tidak pernah baik hati." Dia berkedip, bergumul dengan keinginan untuk mencubit Nev dan memastikan bahwa dia sudah bangun. Apakah dia bertemu dirinya sendiri? Jika dia bukan bangsawan, lalu siapa? Sementara itu, Changing Star mengangkat bahu dan memalingkan muka. Itu hanya pilihan terbaik. Saat ini, kami paling membutuhkan informasi. Dengan bantuan bayangan, kamu akan dapat belajar lebih banyak tentang apa yang terjadi di kastil daripada yang pernah aku lakukan. Saat kamu mengumpulkan informasi di dalam, saya akan melakukan hal yang sama di sini. Kami akan bertemu dalam seminggu, membagikan temuan kami, dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sunyi hanya menatapnya. Apakah Nev baru saja mengungkapkan dirinya sama sinisnya dengan pragmatisnya? Sekali lagi, dia merasakan campuran emosi yang aneh. Dia secara bersamaan gembira dan terluka oleh kurangnya sentimennya. Namun, fakta bahwa dia hanya berasumsi bahwa mereka akan terus bekerja sama, seolah-olah itu sudah pasti, tidak menghindari perhatiannya. Untuk beberapa alasan, detail kecil ini membuat Sunyi merasa hangat. Nevis memandangnya dan menambahkan, selain itu,
ketentuan perdagangan kita telah berakhir. Janjimu adalah untuk menyerahkan bagian rampasanmu dalam perjalanan ke kastil. Nah, ini dia. Makhluk batu itu adalah buruanmu, jadi pecahan ini milikmu. Dengan benar. Berdagang. Perdagangan apa? Oh, ya. Perdagangan yang dia lakukan dengan Changing Star untuk membuatnya mengajarinya ilmu pedang dan menyembunyikan fakta bahwa dia tidak punya cara untuk menyerap pecahan jiwa. Dia hampir melupakannya. Tapi dia tidak melakukannya. Sekarang setelah Sunny diingatkan akan keberadaannya dan menyadari bahwa semuanya telah berakhir, tiba-tiba dia merasakan penyesalan. Seolah-olah salah satu dari sedikit tali yang menghubungkan mereka tiba-tiba terputus. Sambil menghela nafas, dia mengambil pecahan jiwa dari tangannya dan mencengkeramnya dengan erat. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menemuimu dalam seminggu, kurasa. Sunny membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi kemudian berbalik begitu saja. Melangkah ke samping, dia memberi gadis-gadis itu privasi untuk mengucapkan selamat tinggal. Segera, tangan lembut Casey menemukan bahunya. Sunny melirik gadis buta itu, terdiam sebentar, lalu bertanya, apakah kamu siap? Dia ragu-ragu sebelum menjawab. Ketika dia melakukannya, ada sedikit kesedihan dalam suaranya, ya. Dengan itu, mereka berjalan pergi dan meninggalkan Nevis, berdiri sendirian dalam kegelapan malam yang turun. Memandu gadis buta itu, Sunny mendekati tangga besar yang menuju ke gerbang hiasan kastil marmer yang megah. Di luar sini, tidak ada apa-apa selain deru angin dan tabir kegelapan yang merambah. Tampaknya para penghuni perkampungan kumuh itu tidak diizinkan membangun gubuk mereka di atas hamparan batu lebar yang memisahkan tangga pualam dari permukiman luar. Hati-hati, ada beberapa langkah di depan. Setelah memperingatkan Casey, dia merasakan perasaan dingin mencengkeram hatinya. Untuk beberapa alasan, rasanya begitu dia menginjak tangga ini, tidak akan ada jalan kembali. Sambil menggertakkan giginya, Sunny maju selangkah dan mulai mendaki ke kastil. Segera, mereka mendekati puncak dan berhenti di depan beberapa penjaga yang tidak ramah. Kedua pria muda yang menghalangi jalan mereka mengenakan kenangan tipe baju besi dan memegang senjata mereka di tempat terbuka. Seolah-olah mencoba memperingatkan siapapun yang mendekat untuk tidak menguji kesabaran mereka. Mereka memandang Sunny bahkan tanpa berusaha menyembunyikan rasa jijik mereka. Apa yang kamu inginkan, tikus? Sunny ragu-ragu, lalu mengulurkan pecahan jiwa. Salah satu penjaga melirik mereka dan menyeringai. Nah, coba lihat itu. Tikus itu membawakan kita hadiah. Terkekeh, dia mengambil kristal yang berkilauan dan melambaikan tangan. Ayo masuk. Seseorang akan menemuimu di dalam. Berjuang untuk tidak memelototi Slipper bersenjata dengan pembunuhan di matanya, Sunny memaksakan senyum pucat dan dengan hati-hati berjalan melewati mereka. Kemudian, sambil menatap lusinan tengkorak manusia yang berayun di atas mereka dengan rantai berkarat, dia menghela nafas dengan muram dan membawa Casey melewati gerbang kastil. Budak Bayangan bab 134. Saat mereka melewati gerbang berornamen, sebuah aula besar terbuka di depan mereka. Mendengar gemerisik aneh dari atas, Sunny mengangkat kepalanya dan melihat jendela tinggi dengan panel kaca patri menjulang ke langit-langit yang jauh. Pada siang hari, aula itu pasti dipenuhi dengan pancaran sinar cahaya yang indah. Namun saat ini, beberapa wanita muda sedang bergerak dengan gesit dari satu jendela ke jendela lainnya, menutupi mereka dengan kain kasar yang tebal. Tangga kayu seadanya yang mereka gunakan berderit dan retak, menciptakan suara yang aneh dan hampir merdu.
Tampaknya seolah-olah lembaran kain diikat dengan cara yang mencegah bahkan kilatan cahaya terkecil keluar dari kastil pada malam hari. Sunni curiga bahwa setiap jendela di benteng marmer itu sekarang ditutup dengan cara yang sama. Saat pikiran ini muncul di benaknya, suara keras bergemuruh di belakang mereka. Berbalik, dia melihat gerbang berornamen menutup. Kedua penjaga yang menemui mereka di luar sudah memasukkan baut besi yang berat ke soket. Wajah mereka merah karena ketegangan. Batang besar itu pasti memiliki berat lebih dari gabungan keduanya. Kastil itu sekarang disegel dari dunia luar, siap menghadapi serangan kegelapan terkutuk. Tiba-tiba, Sunni merasa seperti binatang yang terkurung dalam sangkar. Mencoba menenangkan dirinya, dia melihat sekeliling dan melihat meja kayu mewah yang terlihat sangat tidak pada tempatnya di aula besar. Pasti diseret ke sini dari bagian lain benteng marmer. Di belakang meja, seorang pemuda kurus dengan mata gugup sedang menulis sesuatu di selembar perkamen. Semuanya anehnya tampak mirip dengan meja resepsionis di hotel mewah. Atau, lebih tepatnya, seperti apa yang Sunni bayangkan akan terlihat seperti itu. Dia belum pernah benar-benar pergi ke hotel, tentu saja. Ragu-ragu selama beberapa saat, dia berjalan ke meja dan berbicara kepada pemuda itu, "Hei. Kami diberitahu bahwa seseorang akan menemui kami di dalam." Resepsionis kastil tersentak dan mendongak dari kertasnya, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Namun, ketika dia menyadari siapa yang berbicara kepadanya, rasa takut itu menghilang, digantikan oleh senyuman tentatif. Pria muda itu memiliki wajah kurus dan kulit pucat yang tidak sehat. Dia tampak lapar dan lemah, lebih mirip jiwa-jiwa malang di pemukiman luar daripada seseorang yang tinggal di kastil. Pakaiannya, bagaimanapun, bersih dan rapi, tanpa tanda-tanda kehausan seperti orang-orang di luar. Para tamu, maaf, Anda membuat saya ketakutan di sana. Selamat datang di Bright Castle. Wah, Anda tepat waktu. Beberapa menit kemudian, dan gerbangnya akan ditutup. Mengatakan itu, dia melirik kedua penjaga itu dengan tegang dan kemudian dengan cepat memalingkan muka. Ngomong-ngomong, namaku Harper. Aku bertanggung jawab untuk akomodasi tamu hari ini. Mari kita. Sepertinya aku tidak mengenali kalian. Apakah ini pertama kalinya kamu membayar upeti? Sunni menatapnya selama beberapa detik, merasakan Casey meremas bahunya sedikit lebih kencang, lalu berkata, "Ya." Harper tersenyum. "Selamat. Anda bahkan mungkin tidak curiga, tapi saya sendiri pernah berada di posisi Anda. Faktanya, itu baru beberapa bulan yang lalu. Tapi sejak Lord Gunlauk memberkati saya dengan kebaikannya, saya telah hidup dalam keamanan kastil. Anda juga akan menyukainya di sini, saya yakin." "Benar." Sunni tidak tahu apakah pemuda itu tulus dalam rasa terima kasihnya kepada tiran setempat atau hanya mengatakan hal-hal ini untuk didengar para penjaga, dan sejujurnya, dia tidak peduli. Namun, yang menarik minatnya adalah Harper tidak tampak terkejut dengan waktu kedatangan mereka ke kota kegelapan seperti yang dialami Evie. Tapi kemudian dia menyadari bahwa orang yang tinggal di kastil mungkin tidak tahu siapa yang datang ke pemukiman luar dan kapan. Mereka mungkin akan berasumsi bahwa dia dan Casey telah memasuki alam impian di dekat reruntuhan dan kemudian menghabiskan 2 bulan terakhir mencari pecahan jiwa untuk membayar jalan mereka ke. Ini detail yang bagus untuk diketahui, karena Sunni belum mau mengumumkan sejauh mana sebenarnya kompetensi mereka. Dilihat dari betapa terkesannya Evie dengan fakta bahwa mereka berhasil menembus labirin, ini akan menarik banyak perhatian yang tidak perlu. Dia tersenyum dengan sudut mulutnya.
Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Harper mengambil pena bulunya dan membuka buku besar. Itu sangat sederhana, sungguh. Aku hanya perlu nama kalian untuk menandai ketika kalian berdua membayar upeti, dan cukup banyak. Kami memiliki banyak kamar cadangan di sini, terutama di Tower of Dust. Ini sangat tenang, jadi bagaimana kalau aku menempatkanmu di sana? Ada kilatan gugup di matanya. Tower of Dust mungkin berarti berada di bagian barat kastil, menghadap Crimson Spire. Pantas saja orang tidak mau tinggal di sana. Tapi bagi Sunny, lebih sedikit orang berarti lebih sedikit bahaya. Dia mengangguk pada pemuda kurus itu. Tentu saja, tak masalah. Harper tersenyum. Bagus. Bagus sekali. Jadi namamu? Sunny memotongnya, berusaha menghindari pertanyaan berbahaya. Aku Sunless, dan ini Kasia. Pemuda itu menuliskan nama mereka dan menandai tanggal kedatangan mereka. Sunny menatap tulisan tangannya yang rapi, matanya terpaku pada deretan angka pendek. Jadi, sebenarnya sudah tepat 77 hari sejak malam mereka tiba di Forgotten Shore. Mereka bertiga dengan hati-hati mencatat waktu untuk sementara waktu, tetapi setelah pengalaman mengerikan mereka dengan Soul Devourer, Sunny kehilangan kendali atas hitungan yang sebenarnya. Di luar sana, di dunia nyata, musim semi sudah dimulai. Seluruh musim telah berlalu. Rasanya seperti seumur hidup. Tidak memedulikan badai yang berkecamuk di dalam hati Sunny, Harper menutup buku kas dan memberi mereka senyuman sopan. Semua selesai. Sekarang, tinggalkan kekhawatiranmu dan ikuti aku. Di antara tembok ini, kamu benar-benar aman. Tidak ada yang akan menyakitimu. Nadanya riang, tapi Sunny tidak melewatkan pandangan sekilas yang dilontarkan Harper kepada para penjaga mengancam yang berdiri diam di dekat gerbang yang tersegel. Budak Bayangan bab 135. Harper memimpin mereka melewati kastil, menjelaskan detail kecil tentang peraturan dan kebiasaan yang harus diikuti begitu masuk. Dia adalah pria yang banyak bicara dan ramah, jadi Sunny dengan cepat memahami intinya. Secara umum, itu sangat sederhana. Mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan kecuali melanggar aturan dasar hidup bersama, dengan beberapa peringatan kecil. Ada area di benteng marmer yang terbuka untuk semua orang, dan area yang hanya bisa dimasuki anggota pasukan Gunlauk. Itu ditandai dengan simbol ular yang melingkari menara tinggi. Saat mereka berjalan, Sunny melihat beberapa permadani kasar dengan simbol yang ditenun di atasnya. Kain permadani berwarna hitam, dengan menara putih bergaya dan sulaman ular emas di tengahnya. Dia menduga bahwa ini masing-masing mewakili kota kegelapan, kastil terang, dan tuannya. Selain itu, tidak banyak yang perlu diketahui kecuali kapan dan di mana menemukan makanan, air, dan kebutuhan lainnya. Hal terakhir yang dikatakan Harper adalah tentang bagaimana mereka harus bersikap di sekitar penghuni benteng lainnya. Orang-orang di sini sangat baik. Tetapi Anda tetap harus ingat untuk memiliki sopan santun. Terutama ketika Anda berinteraksi dengan para penjaga dan pemburu. Orang-orang ini melindungi kami dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menafkahi kami, jadi mereka pantas kami hormati. Jika salah satu dari mereka jika ada kesalahpahaman, perhatikan beban mereka. Ya. Sunny melemparkan pandangan gelap ke pemuda kurus itu dan menerjemahkan pernyataan itu menjadi jangan main-main dengan orang-orang Gunlauk, dan jika mereka mempermainkanmu, telan saja. Betapa indahnya. Sementara itu, dia dapat melihat sekilas tentang bagaimana orang-orang sebenarnya hidup di dalam kastil.
Yang mengejutkan Sunny, mereka tidak tampak sesedih dan sesedih yang diharapkannya. Nyatanya, semua orang tampaknya baik-baik saja, menjalankan bisnis mereka dengan santai. Tentu saja, ada tanda-tanda kekhawatiran, stres dan tekanan di wajah mereka. Tapi hal yang sama bisa dikatakan tentang orang-orang di dunia nyata. Secara keseluruhan, penghuni kastil tampak mengejutkan. Biasa saja, kurasa manusia bisa beradaptasi dengan apa saja. Dan seperti yang diajarkan Changing Star kepadanya, kemampuan beradaptasi adalah kekuatan terbesar. Selama ada kemiripan stabilitas, manusia akan menemukan jalan. Dan sepertinya penguasa tirani benteng kuno itu, yang penuh kebencian, memberikan stabilitas itu kepada para penidur yang terperangkap di Forgotten Shore. Kata-kata Evie tentang bagaimana bajingan itu adalah satu-satunya yang menyatukan tempat ini bergema di benak Sunny. Mungkin dia. Kejahatan yang diperlukan. Akhirnya, mereka mencapai menara kastil paling barat. Memang, sebagian besar kosong dan sepi. Hanya sedikit orang yang tampaknya ingin tinggal di sini, terdorong oleh bayangan menakutkan dari Crimson Spire yang menjulang di kejauhan. Namun, bagi mereka berdua, itu sempurna. Casey sama sekali tidak bisa melihat, sedangkan Sunny sudah lama terbiasa dengan kehadiran Spire karena kepekaannya terhadap bayangan. Plus, saat ini, semua jendela di menara ditutup, menyembunyikannya dari pandangan. Harper tiba-tiba berhenti dan berkata dengan nada agak malu, Aku lupa bertanya. Apakah kalian membutuhkan 1 atau 2 kamar? Tanpa banyak berpikir, Sunny dan Casey menjawab bersamaan, 1, 2. Kemudian, mereka membeku dan berpaling satu sama lain dengan ekspresi membatu. Casey tersipu, sementara Sunny semakin pucat. Dia tidak bermaksud buruk dengan meminta 1 kamar untuk mereka berdua. Hanya saja selama berbulan-bulan menghabiskan berkemah bersama, dekat dengan Casey jika dia membutuhkan bantuan sesuatu sudah menjadi kebiasaannya. Lebih penting lagi, dia tidak mau membiarkan dia meninggalkan pandangannya bahkan untuk sedetik pun di kastil yang tidak dapat diprediksi ini. Dia tidak mempercayai siapapun di sini. Namun dalam keadaan baru ini, meminta 1 kamar menyarankan arti yang berbeda. Tapi tidak ada. Membersihkan tenggorokannya, Sunny menatap Harper dan berkata, 2 kamar jika mereka bersebelahan. Aku tidak mungkin, maka 1. Pria muda yang gelisah itu menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu menjawab dengan nada agak terkejut, Baiklah. Kurasa aku bisa menemukan 2 kamar yang berdekatan untukmu. Ikuti aku. Dengan itu, dia mulai berjalan maju. Sunny melirik Casey, lalu menggelengkan kepalanya dan mengikuti di belakang Harper. Dia tidak akan salah paham. Benar. Segera, mereka berdiri di depan 2 pintu kayu kokoh. Harper menyerahkan 2 kunci besi kepada Sunny dan tersenyum. Ini dia. Kamarnya tidak terlalu besar, tapi benar-benar. Nyaman. Nikmati malam pertamamu dengan aman, teman-teman. Kalian pasti sudah lama tidak merasa aman. Aku tahu aku belum pernah melakukannya sebelum memasuki kastil. Syukurlah waktu telah berlalu. Bagaimanapun, makanan akan disajikan 1 jam setelah matahari terbit besok, di aula utama Keep. Sampai jumpa di sana. Dengan itu, dia melirik mereka untuk terakhir kalinya, tersenyum malu, dan pergi. Sunny dan Casey ditinggalkan sendirian dalam kesunyian yang canggung. Masih merasa sedikit malu, Sunny menghela nafas dan berkata, saya harap Anda tidak berpikir bahwa saya adalah. Casey tiba-tiba terkikik. Aku tahu. Aku hanya tidak mengharapkannya. Biar ku tebak, kamu tidak mempercayai setiap orang di kastil ini,
dan oleh karena itu akan melihatku seperti elang untuk menakut-nakuti mereka semua. Seperti kakak laki-laki yang terlalu protektif, jahat, dan kejam. Benar. Sambil tersenyum, dia menoleh ke sini dan yang lain, dan kemudian menambahkan, sejujurnya, aku juga tidak merasa aman di sini. Jadi, terima kasih. Meskipun harus kukatakan, tempat ini terlihat hampir seperti hotel. Orang tuaku pernah membawaku berlibur ke gunung, dan kami menginap di hotel yang sangat tua. Apa namanya? Overgaze. Overlook. Ngomong-ngomong, tempat ini persis seperti itu. Sunny menyeringai. Benar, aku belum pernah ke hotel, tapi itu juga pikiran pertamaku. Tentu saja. Itu jika hotel tersebut dihuni oleh ratusan pembawa mantra mimpi buruk, dengan tiran pembunuh sebagai pemiliknya, dan tidak ada satupun petugas polisi yang meminta bantuan jika terjadi sesuatu. Lucu. Sunny menghabiskan sebagian besar hidupnya karena takut pada polisi dan berusaha menghindari mereka dengan cara apapun. Tapi sekarang, dia sangat merindukan mereka.